Halo teman-teman, gimana? Udah siap belum dengan kedepannya kita kan akan mulai menggunakan Cortex Administration System atau yang kita biasa kenal dengan namanya CTAS. Udah mulai paham belum nih CTAS itu apa, terus kemudian dokumennya apa yang harus ada, kemudian menu-menunya apa aja. Nah, sekarang di tanggal 20 Juni ini sudah semakin terlihat apa saja yang ada di dalam CTAS ini. Yuk kita lihat yuk. Jadi di dalam CTAS ini kita akan membentuk suatu laporan SPT tahunan secara otomatis, seakan-akan secara otomatis, tetapi di situ dibutuhkan tahap-tahap persiapan. Jadi kalau kita lihat di sini, pada tahap persiapan, dokumen-dokumen pendukung berikut perlu Anda persiapkan sesuai kondisi perpajakan Anda. Faktur pajak sebagai dasar pembuatan SPT masa PPN, bukti pemotongan pajak sebagai dasar pembuatan SPT masa PPH, laporan keuangan dan rekapitulasi peredaran bruto sebagai dokumen pendukung SPT tahunan PPH. Nah, kalau kita lihat di sini, ini semua terkait dengan SPT masa PPN, SPT masa PPH, dan juga SPT tahunan PPH. Pada sistem yang digunakan saat ini, faktur pajak dan bukti potong kan dibuat dengan menggunakan dua aplikasi yang disediakan DJP, yaitu e-faktur dan e-bukpot. Ya, seperti biasa kita gunain kan seperti itu. Sedangkan laporan keuangan disampaikan dengan menggunakan format PDF. Nah, kedepannya gimana nih? Dengan implementasi sistem yang baru, faktur dan bukti potong pajak dibuat di dalam sistem Cortex dengan nomor seri faktur dan nomor bukti potong yang diberikan secara otomatis oleh sistem. Sistem Cortex telah menyediakan fitur bagi wajib pajak yang menyelenggarakan laporan keuangan berbasis XBRL ya, sehingga data laporan keuangan fiskal dapat dimanfaatkan pada pelaporan SPT tahunan PPH. Dalam hal wajib pajak tidak menyiapkan laporan keuangan berbasis XBRL ini, wajib pajak dapat mengisi langsung data rekonsiliasi laporan keuangan pada lampiran yang disediakan. Jadi nantinya e-faktur juga tidak akan ada lagi, di mana aplikasinya semua dimasukkan ke dalam Cortex itu sendiri. E-bukpot dan sebagainya semuanya akan diintegrasikan ke dalam Cortex. Nah, yang terpenting di sini adalah sebenarnya DJP ingin menyederhanakan untuk pembuatan laporan keuangan. Kalau kita lihat laporan keuangan, di transkrip laporan keuangan kan sudah tertata ya, sesuai dengan yang dikehendaki oleh DJP. Nah, kalau aku lihat, ketika nanti diimpor dari XBRL ini menuju ke Cortex, maka secara otomatis dia akan membentuk seperti laporan yang ada di dalam transkrip kutipan laporan keuangan tersebut. Integrasi faktur dan bukti potong pajak dalam satu sistem memungkinkan data yang ada pada faktur dan bukti potong untuk langsung digunakan sebagai data isian pada formulir SPT, sehingga memudahkan pada tahapan berikutnya, yaitu tahap pengisian dan penyampaian SPT. Kemudian kita akan lanjut. Kalau kita lihat di gambaran ini, dokumen yang perlu disiapkan seperti tadi adalah 3, faktur pajak, bukti pemotongan pajak, dan laporan keuangan. Tapi kalau bukti pemotongan pajak seharusnya ini sudah langsung masuk di dalam Cortex itu sendiri, jadi kita tinggal ambil saja. Nah, kemudian kita lanjut ya, tahap penyampaian. Setelah persiapan selesai, ya kita siapkan 3 dokumen tadi, Anda dapat melanjutkan ke tahap penyampaian SPT. SPT dapat disampaikan menggunakan formulir kertas atau secara elektronik. Bagi Anda yang menggunakan formulir kertas, SPT dapat diserahkan secara langsung ke kantor pajak atau dikirim melalui pos, ekspedisi atau kurir. Formulir kertas hanya dapat digunakan untuk SPT tahunan PPH orang pribadi dengan status kurang bayar ataupun nihil, serta untuk pengusaha dengan kriteria tertentu. Artinya kalau untuk badan sudah jelas harus menggunakan elektronik. Elektroniknya di mana? Ya pakai CTAS ini. Penyampaian SPT secara elektronik dilakukan melalui portal wajib pajak DJP atau penyedia jasa aplikasi perpajakan. Jadi PJAP ini masih ada ya, tidak dimatikan oleh DJP. Pelaporan menggunakan portal wajib pajak pada sistem Cortex memiliki sejumlah perbedaan dibandingkan dengan yang berlaku saat ini. Antara lain, ya kita lihat ada 415. Nah, ini akan sangat memudahkan wajib pajak dan pasti memudahkan DJP juga ya. Yang pertama, adanya menu perhitungan PPh pasal 25 yang dapat digunakan oleh berbagai entitas termasuk bursa, BUMN, BUMD, dan bank berdasarkan laporan keuangan yang dilaporkan ke otoritas terkait. Jadi posisinya menu perhitungan ini dulunya kan harus dilaporkan secara terpisah setiap bulan, biasanya 3 bulan ya. Terus, nah sekarang semuanya sudah ada di Cortex Administration System ini. Yang kedua, pelaporan SPOP PBB dilakukan melalui sistem. Kemudian setelah itu dapat disesuaikan ya. Setelah itu wajib pajak dapat menyesuaikan kembali dengan kondisi yang sebenarnya. Dengan penyesuaian sektor atau subsektor yang diperlukan oleh wajib pajak. Yang ketiga, ini yang penting, aplikasi untuk SPT masa PPN, PPNDM, pemungut PPN non-PKP, pemungut PPN PMSE dapat diakses oleh non-PKP dan juga PKP. Artinya, aplikasi ini akan tersedia untuk seluruh wajib pajak. Oke.
Yang keempat, kompensasi kelebihan pajak terisi otomatis dengan informasi saldo kompensasi yang tersedia di sistem ini masih terkait dengan PPN, maka ketika nanti dibuat untuk SPT masa PPN-nya, maka secara otomatis saldo kompensasi kelebihan itu akan langsung terisi. Ya. Kemudian, yang nomor 5, perhitungan PPh pasal 21 lebih sederhana dengan tarif efektif. Karena posisinya ada di Cortex, maka secara otomatis kita tidak perlu melakukan pembaruan ataupun update untuk PPh 21 dan sebagainya. Nah, ini nomor 6. Cabang usaha dapat menerbitkan bukti potong, namun pelaporan dan pembayaran hanya dapat dilakukan oleh entitas pusat. Ini semua terkait dengan NITKU. Kalau kita berpikir bahwa cabang nanti nggak menerbitkan bukti potong, maka salah ya. Cabang ini sendiri, sesuai dengan NITKU-nya, dapat menerbitkan bukti potong. Tetapi pelaporan dan pembayarannya satu saja langsung oleh entitas pusat. Kemudian yang 7. Integrasi data pemotongan PPh pasal 21 bulanan pegawai tetap dengan bukti pemotongan tahunan A1 dan A2 pegawai tetap. Jadi tadinya TER, kemudian di bulan Desember secara otomatis akan diperlukan data-data ini untuk menghitung PPh 21 tahunan, maka secara otomatis data yang TER ini akan terbawa secara otomatis ke bulan Desember. Data apa saja yang dibawa? Berarti yang pertama data penghasilannya dan data yang sudah dibayarkannya. Jumlah berapa yang sudah dibayarkan per setiap pegawainya. Oke. Kemudian di nomor 8, SPT masa PPh unifikasi terintegrasi dengan e-Bukpot termasuk fasilitas PPh yang ditanggung pemerintah. Ya, ini cuman menu aja, jadi CTAS mengambil menu yang ada di dalam e-Bukpot dan ditaruh di situ. Ya, itu mungkin lebih mudah ya. Kemudian nomor 9, aplikasi SPT masa PPh unifikasi yang sama digunakan oleh instansi pemerintah dan non-pemerintah. Jadi artinya sekarang tidak ada perbedaan e-Bukpot yang digunakan oleh pemerintah maupun non-pemerintah. Jadi bukti potong ataupun SPT masanya semuanya sama. Oke, itu lebih sederhana jauh. Kemudian yang nomor 10, ya kalau e-Bukpot semuanya sudah sama ya sebelumnya ya. Kemudian nomor 10, pembuatan kode billing untuk pembayaran terkait dengan kurang bayar pada SPT dilakukan melalui menu SPT. Jadi kalau dulu kita bikin kode billing, nah kalau di sini juga masih bisa untuk membuat kode billing, tetapi rata-rata seluruh SPT yang dibentuk dengan itu kurang bayar nanti bisa langsung secara otomatis terbentuk. Kemudian nomor 11, pengisian SPT tahunan PPh dimulai dari induk dengan menjawab pertanyaan. Biasa ya kalau dulu juga untuk orang pribadi kan juga kita ditanya tuh, orang pribadi mau bentuknya penghasilannya di atas 60 juta atau tidak dan sebagainya. Kemudian dilanjutkan ke lampiran yang disyaratkan sesuai dengan kondisi wajib pajak. Jadi kalau dilihat di sini SPT tahunan PPh mungkin saja tidak hanya untuk pertanyaan-pertanyaan ini, bukan hanya untuk orang pribadi saja, juga untuk badan juga. Mungkin ya. Terus kemudian nomor 12, bukti potong atau pungut yang diterbitkan oleh pemotong atau pemungut dapat dimanfaatkan langsung pada pengisian SPT tahunan PPh melalui prefill secara otomatis. Jadi kalau di sini dilihat kata-katanya, termasuk bukti potong yang diterima oleh tanggungan yang berada dalam satu kesatuan. Nomor 12, bukti potong atau pungut yang diterbitkan oleh pemotong dapat dimanfaatkan. Jadi sekali lagi dapat dimanfaatkan, artinya masih bisa kita modifikasi apakah bukti potong itu mau diakui ataupun tidak. Oke. Kemudian nomor 13, bukti potong PPh tersedia secara sistem, termasuk bukti potong yang diterima oleh tanggungan yang berada dalam satu kesatuan data unit keluarga. Jadi untuk anak-anak yang belum dewasa dan menggunakan SPT, menggunakan NPWP ayahnya, ataupun mungkin istri menggunakan NPWP suami, maka secara otomatis langsung muncul di situ. Kemudian nomor 14, tersedia menu pencatatan Simple Record of Bookkeeping untuk dapat digunakan oleh wajib pajak UMKM. Artinya kalau kita melihat Simple Record Bookkeeping ini, berarti seharusnya akan memunculkan laporan, harus ada laporan keuangan yang terkait dengan laporan posisi keuangan dan juga laporan laba rugi. Tetapi tidak mungkin secara lengkap betul-betul seperti misalnya contoh kita menggunakan Accurate, kita menggunakan journal.id dan sebagainya. Tetapi di sini adalah untuk yang simple, hanya untuk mencatat berapa pendapatannya, berapa peredaran brutonya, berapa potongannya, kemudian pas tidak dengan tarifnya PPh UMKM yaitu 0,5%. Ketika tidak pas, ini yang akan jadi masalah. Dan kemudian dia bisa seharusnya kalau menurut aku seharusnya dia juga bisa melakukan rekonsiliasi secara langsung. Ketika nggak pas dengan apa yang dibayar, seharusnya ini menjadi pertanyaan ataupun mungkin ini tidak bisa dilaporkan lebih lanjut. Mungkin ya seperti itu. Kemudian nomor 15, wajib pajak orang pribadi yang memenuhi syarat tidak perlu menyampaikan SPT tahunan PPh. Ya, tetapi harus memenuhi syarat dulu ya. Kalau enggak ya semuanya harus wajib harus melaporkan SPT tahunan. Untuk membantu wajib pajak agar tidak melewatkan kewajiban penyampaian SPT, sistem akan secara otomatis memberikan pengingat pada tanggal-tanggal tertentu sebelum jatuh tempo pelaporan SPT. Rasa-rasanya bukan pelaporan doang, juga pasti pembayarannya.
Setelah Anda mengisi dan melengkapi formulir SPT dan ternyata terdapat kurang bayar, maka Anda akan menerima kode billing dari sistem. Nah, ini secara otomatis, oke, untuk melakukan pembayaran melalui menu yang juga tersedia pada sistem Cortex. Tadi yang waktu itu kan aku udah pernah bahas juga. Jadi, pembayarannya itu kita nggak perlu buka lagi rekening, buka lagi untuk internet banking, misalnya BCA ataupun Permata atau apapun itu, ya Mandiri, BRI dan sebagainya. Nah, tapi semuanya sudah diintegrate di situ. Jadi kita tinggal klik bayar, maka secara otomatis terbuka untuk pembayarannya. Dan kita bisa bayar di dalam Cortex ini sendiri. Kemudian sebaliknya, apabila terjadi kelebihan pembayaran pajak, nah ini yang penting, maka Anda dapat meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang dapat langsung diproses dan diselesaikan oleh sistem untuk wajib pajak dengan kriteria-kriteria tertentu. Nah, kriteria-kriteria tertentu juga aku udah bahas di video sebelumnya. Jadi untuk hal-hal yang terkait dengan, untuk wajib pajak yang melakukan ekspor, wajib pajak yang bertransaksi dengan pemungut ataupun wajib pajak dengan lebih bayar sebesar 5 miliar dan sebagainya, coba dilihat kembali. Jadi kalau kita lihat di sini di gambar berikutnya, penyampaian SPT, satu jenis formulir SPT tahunan untuk wajib pajak orang pribadi. Jadi nggak ada lagi tuh 1770 SSS dan sebagainya ya. Jadi semuanya satu. Kemudian SPT masa disampaikan oleh wajib pajak pusat menggunakan pre-populated data dari seluruh bukti potong dan faktur pajak yang diterbitkan. Yang ketiga, proses penyampaian SPT terintegrasi dengan proses yang lain, termasuk pembayaran, e-bukpot, dan e-faktur. Sistem secara otomatis mengirimkan pengingat kewajiban penyampaian SPT. Nah, kalau kita melihat di sini, di dalam pajak.go.id, ini ada juga terkait dengan video yang mengenai terkait dengan apa? Yaitu dengan CTHS Portal Login. Artinya kalau kita mau lihat betul-betul videonya, tinggal di play aja. Oke teman-teman, itu aja. Semoga informasi ini berguna buat kalian. Apalagi sebentar lagi CTHS sudah akan berfungsi secara penuh. Artinya kita sendiri sebagai wajib pajak harus sudah siap untuk menggunakan CTHS ini. Satu lagi, jangan lupa untuk melakukan pemadanan data, bukan hanya untuk orang pribadi, tetapi juga untuk wajib pajak badan. Loh, kok wajib pajak badan? Iya, wajib pajak badan harus menyesuaikan dengan NIB yang ada, atau disebut dengan KLU kalau ada di dalam pajak.go.id-nya sekarang. Coba sesuaikan semua, lakukan verifikasi data, khususnya untuk orang pribadi, maka coba masuk menggunakan NIK sehingga diyakinkan bahwa proses pemadanan data Anda sudah selesai. Oke guys, oke teman-teman, itu sekian dan terima kasih. See you, bye-bye.